Hutan bakau merupakan formasi penting yang hidup di kawasan pesisir. Hutan bakau juga memiliki fungsi ekonomis, memiliki pesona tersendiri, dan juga bisa dijadikan tempat wisata. Namun, berbeda yang terjadi di Kampung Menjaga, Desa Macan Tanggar, Kecamatan Komodo, yang jarak tempuhnya kurang lebih 30 menit dari kota Labuan Bajo. Mangrove yang tumbuh ratusan tahun itu malah dibabat habis-habisan untuk kepentingan pribadi. Keberadaan mangrove itu bukan lagi sebagai pelindung wilayah pesisir sebagaimana fungsinya. Aktivitas itu sangat disayangkan. Perilaku manusia seperti itu juga patut diperhitungkan secara hukum yang berlaku di tanah air. Kembali lagi bersama saya Ricardo Nompa. Selamat siang sahabat GBR News dimanapun berada. Kesempatan ini saya menyambangi Kampung Menjaga, Desa Macan Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Informasi yang diperoleh tim GBR News bahwa terjadi pembabatan hutan mangrove besar-besaran di Kampung Menjaga guna kepentingan tertentu. Hingga kini belum terungkap motifnya. Pantauan GBR News di lokasi, hutan mangrove atau rumah bagi biota laut itu berhasil dibabat oleh tangan seraka. Terpantau kurang lebih 500 meter lenyap dari permukaan. Tahun 2017, warga setempat pertanyakan pembabatan tersebut yang diduga ilegal itu. Namun prosesnya kini tidak jelas, tampak terlihat bungkam. Patut diduga ada apa di balik ini? Siapa yang bermain di balik ini semua? Seperti apa pengakuan warga setempat? Jangan kemana-mana, ikuti terus channel GBR News. Let's go. Mulai dari lokasi kuburan itu sampai dimulai dari pasir kampung ini, ujung kampung ini sampai ke lepas kuburan sana itu hutan lebat situ. Itu hutan bakau semua. Hutan bakau full di situ. Iya. Itu terjadinya pembabatan itu karena ada orang beli gunung itu, orang beli gunung. Tahu anehnya mereka beli gunung, mereka babat hutan. Babat hutan bakaunya. Iya. Kami juga heran pada saat itu. Hanya kami lapor pada RT yang bagaimana kelanjutan daripada Pak RT itu saya tidak tahu. Oh, kelanjutannya dia tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tepatnya dulu sepanjang pantai itu ke sana itu dipenuhi tumbuhan bakau. Full itu bakau. Full bakau. Di berapa meter ke sana? Kurang lebih 300-an. 300 meter. 300-an dapat itu ke sana ya. Ya, 300. Oke. Dan tindak lanjutnya waktu itu seperti apa, Pak? Itulah yang saya tidak tahu, itu kami kan sudah serahkan pada RT. Pada RT intinya selaku pemerintah. Ya, pemerintah. RT bagaimana, memang pernah ditegur sama RT, tapi ya RT lah yang lebih tahu tentang itu. Kami hanya tahu memang itu dibabat. Waktu dibabat itu Pak, ada tidak pencegahan dari masyarakat? Nah, itulah pencegahannya lewat RT kan. Lewat RT. RT. Oke. Tapi sampai hari ini tidak ada penyelesaiannya. Tidak ada. Dengan adanya pembabatan hutan bakau secara besar-besaran itu Pak, IT selaku warga setempat merasa dirugikan tidak Pak? Iya, merasa dirugikan, terutama orang-orang yang kita yang pasang pukat di situ, terasa ikan itu terasa liar di situ. Terasa liar. Liar. Yang dimana sebelumnya sangat jinak. Iya, sangat jinak. Mudah didapati Pak ya. Mudah. Tapi sekarang itu susah untuk. Iya, tempat perlindungan ikan di situ sudah tidak ada lagi. Panas di situ. Iya Pak. Karena sudah dipenuhi oleh Sudah kosong. Sudah kosong lah, tidak ada rumahnya ikan di situ. Anehnya yang saya pikirkan itu, yang dia beli itu bukan di laut. Bukan yang sampai di bakau itu. Bukan yang sampai di bangkau itu. Iya. Itu yang dia beli itu sekitar 100 meter yang dia beli, dari batas yang dia beli kemudian dia ke bawah lagi. Memang laut itu. Iya, tapi dia manfaat sampai ke bawah itu Pak ya. Iya, entah dia beli ulang lagi pada penjual itu atau bagaimana. Itu yang aneh menurut IT. Iya. Jadi hemat IT bahwa dia beli gunung, bonusnya laut begitu ya? Iya, mungkin bonusnya atau bagaimana itu. Oke. Jadi itu tidak masuk akal juga Pak ya? Ya. Dari 100 meter dari apa? Ya, batas yang dia beli itu, ya. Malah dia garap sampai ke laut. Ke laut. Itu jalan dari itu jalan menuju kebun saya. Saya sering lewat situ, itu jalan situ, bukan tidak ada orang punya situ. Hutan bangko semua di situ. Harapannya? Mungkin ada harapannya? Ya, harapannya supaya bagaimana pemerintah mempertimbangkan lah itu bagaimana jalan keluarnya agar ya pendapatan masyarakat di sini bisalah lebih dari seperti dulu.
saja. Atau ada antisipasi lain ya atau solusi lain Pak ya? Iya. Menanam kembali begitu Pak ya? Ya, kalau bisa tanam kembali lah supaya ada segar lah lokasi itu. Dana gelombang juga tidak masuk langsung di kampung. Iya, tidak masuk kampung. Itu kan salah satu untuk mencegah abrasi Pak ya? Iya. Ya. Tapi dengan pembabatan itu air sudah masuk ke kampung Pak ya? Iya, gelombang itu ya pokoknya gelombang masuk langsung situ. Iya. Lokasi kuburan juga terancam di situ. Terancam Pak ya? Berarti lokasi kuburan seputar itu terancam juga Pak ya? Terancam. Dengan pembabatan itu? Iya, karena di situ tidak ada penahannya di situ. Penahan. Yang dimana sebelumnya ada, tapi sekarang malah dibabat Pak ya? Iya. Terima kasih Pak ya. Bapak Jafarudin sebelumnya kan pernah menjabat sebagai RT. Betul. Oke. Bapak Jafarudin bisa menceritakan tidak terkait pembabatan hutan besar-besaran yang terjadi di Kampung Menjaga ini? Bisa. Jadi pembabatan bakau pertama ini Pak, pertama datang tukangnya dari Lembor. Dari Lembor. Ya, tapi saya panggil orangnya, ada 2 sensor dia bawa. Saya panggil, saya bilang dari mana? Dari Lembor. Mau apa? Mau babat apa? Tebas hutan bakau. Ya. Siapa yang suruh? Haji Rizal. Itu Haji Rizal itu siapa Pak? Itu orang di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo Haji Rizal ini sebagai apa di Labuan Bajo? Tidak tahu tuh sebagai apa begitu. Saya juga tidak tahu dia. Oke. Itu terjadi pembabatan itu tahun berapa Pak? 2017. Itu terjadi pembabatan itu terjadi tahun 2017. Ya. Oke. Terus Bapak? Saya panggil meranu tukang babat itu yang pertama datang. Iya. Yaitu orang dari Lembor. Saya panggil mereka bawa dosen. Saya larang, saya bilang tolong jangan babat itu kecuali ada izin. Iya. Kalau mereka babat itu tanpa ada izin. Mereka bilang, tidak ada izin. Kalau tidak ada izin boleh pulang, saya bilang. Jangan sampai sasaran kita di sini. Akhirnya bilang oke, kami pulang. Sehingga orang itu pulang. Babat yang kedua itu orang dari Labuan Bajo sudah. Akhirnya saya cegat lagi. Yang dari Labuan Bajo yang kedua itu siapa Pak? Itu saya tidak tahu namanya, tapi katanya mantan dusun dia di Labuan Bajo itu. Saya tanya juga, panggil dia, disuruh Haji Rizal katanya. Oh, Haji Rizal. Nah, Haji Rizal juga. Dia bilang, Haji Rizal ini punya usaha tidak di Labuan Bajo? ya ada itu hotel Pelangi itu. Oh, Bapak Haji Rizal ini yang punya hotel Pelangi? Ya. Oke, lanjut Pak. Habis mereka tetap babat, akhirnya saya lapor ke desa. Lapor ke desa? Akhirnya desa turunkan dinas perikanan dengan beberapa polisi datang. Habis wartawan dari Kupa, dari Ende. Sampai di situ mereka panggil Haji Rizal. Sampai itu di situ saya tahu sekarang titik terakhirnya bagaimana mungkin. Saya juga tidak tahu untuk akhirnya sudah. Sudah selesai atau belum? Oke. Yang itu pantau di lokasi waktu penjagatan itu panjang babatannya itu berapa meter Pak? Ya kurang lebih 150 meter. Kurang lebih 150 meter? Ya. Oke. Nah, dengan adanya pembabatan itu Pak, itu sebagai warga di sini merasa dirugikan tidak? Ya memang dia rasa dirugikan Pak. Tapi kita mau bilang apa, karena disuruh oleh orang besar ini, orang punya duit. Orang punya duit Pak? Iya. Jadi ya dengan terjadi hal itu Pak, mungkin ada harapannya itu? Ya memang harapan kita kan untuk tanam kembali bakau itu. Tanam kembali? Ya. Oleh yang perusaknya itu. Oleh perusak itu? Ya. Oke, itu harapannya Pak ya? Iya Pak. Dan pembabatan itu disaksikan semua warga setempat ya? Semuanya Pak. Oke. Dan sekarang tidak ada kelanjutannya Pak ya? Ya, saya juga tidak tahu ada kelanjutan atau tidak, tapi sampai di situ saya tempat hari sudah didatang petugas-petugas semua, sehingga saya juga aman, sudah posisi saya. Oke. Tidak ada datang lagi orang. Oke, sepengetahuannya itu tanahnya yang itu sekarang itu punya siapa Pak? Ya memang kalau tanah keringnya di atas itu Haji Rizal itu dia beli sama orang menjaga Pak, tapi bakaunya saya tidak tahu dia punya. Bakau. Ya kan orang menjaga tidak pernah jual bakau. Karena warga setempat tidak pernah menjual bakau. Ya, tidak pernah jual. Bahkan warga setempat menjaga itu bakau. Ya, menjaga bakau itu. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Dengan Bapak Ahmad, mungkin bisa menceritakan terkait situasi yang di Kampung Menjaga itu Bapak, yang kita tahu, yang di hutan bakau itu. Kalau yang berkaitan dengan hutan bakau yang ada di Kampung Lama Menjaga itu, pada masa saya menjabat sebagai kepala desa, itu tidak ada masalahnya karena masih utuh itu bakau. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Hutan bakaunya masih utuh? Masih utuh. Oke. Hanya mungkin
Entah apa hilangnya bakau itu setelah saya keluar, karena saya berakhir jabatan itu tahun 2015. Ya, itu sudah saya tidak tahu lagi. Oh, tidak tahu lagi Ya, perkembangannya. ya perkembangan Sekarang. sampai hari ini. Oke. Intinya selama Bapak menjabat, hutan bakau itu utuh, Belum pernah diganggu. belum diganggu. Ya. Oke. Nah, itu saja Ya. dari Bapak ya. Ya, Dengan Bapak Ahama. Ama Ya, mantan kepala desa Macan Tanggar. Macan Tanggar tahun 2000. Tahun 2009 sampai 2015. Intinya Bapak tidak tahu Tidak tahu. perkembangannya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya.